Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di News Al-Muhajirin. Berita terkini seputar Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Dompet Sabilillah Al-Muhajirin gelar bakti sosial di Pondok Pesantren Al-Fat Subang. Salah satu bentuk kepedulian pesantren Al-Muhajirin kepada masyarakat dibuktikan dengan kegiatan bakti sosial yang selalu dilaksanakan oleh pesantren Al-Muhajirin. Kali ini pesantren Al-Muhajirin gelar bakti sosial di pesantren Al-Fat yang beralamat di Tanjung Siang, Subang. Pondok pesantren Al-Fat Tanjung Siang, Subang merupakan pesantren yang dikelola oleh alumni pesantren Al-Muhajirin yaitu Ustadz Dedi Effendi dan Ustadz Denny Sopyan. Kepala Unit DSM Al-Muhajirin menyerahkan langsung bantuan berupa 30 kitab suci Al-Quran dan paket sembako yang diterima oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Fat Ustadz Denny Sopyan. Ustadz Denny Sopyan selaku pengelola mengucapkan terima kasih kepada DSM yang telah membantu pesantrennya. Rumah Tahfidz Al-Muhajirin gelar parade tasmi angkatan ke-1 yang dilaksanakan di Auditorium SMP Pulday pada hari Sabtu 13 Juli 2020. Salah satu tujuan diadakannya parade tasmi ini adalah bahwa seluruh anak mampu dan bisa mengikuti tasmi secara 1 juz sekali. Pengelola RTM Perawati Sarah MPD yang biasa dipanggil Teh Vera menyampaikan bahwa di parade tasmi di rangkaian acaranya ada prosesi tasmi secara bergiliran walaupun hanya sebagian ayat tidak full 1 juz. Untuk lebih jelasnya inilah pandangan pengelola RTM tentang penyelenggaraan parade tasmi. Assalamualaikum Teh Vera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya nih dari Al-Muhajirin TV, kenapa namanya parade tasmi gitu? Iya, ini adalah barangkali kenapa kok namanya parade tasmi. Berbeda nih biasanya wisuda tahfiz. Iya. Ini karena memang di dalamnya ada prosesi tasmi secara bergiliran, diparadekan. Meskipun memang hanya potongan-potongan ayat ya, tidak full 1 juz, tapi ini mewakili konsep acara parade tasmi itu. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa seluruh anak mampu dan bisa mengikuti tasmi secara 1 juz sekali duduk. Oke, terima kasih. Yang kedua, berapa orang nih yang diikutan parade tasmi ini? Ya, jumlah keseluruhan peserta ada 26 peserta. Itu terdiri dari 11 orang juz 28, kemudian 7 orang juz 29, 7 orang juz 30, dan 1 orang itu sudah menyelesaikan 5 juz dari juz 30 sampai dengan juz 26. Wah, tadi saya dengar ada yang udah 5 juz ya dalam setahun padahal masih sekolah dan sebagainya. Itu tips atau kiat-kiatnya dari Teh Vera gimana? Ya, tentunya ini bukan hasil kerja keras pengajar saja, tapi juga ada sinergi yang betul-betul kami jaga antara orang tua, kemudian santri, dan guru. Nah, ini barangkali modal dan bekal yang memang harus diperlukan bagi orang tua yang ingin anaknya sukses menghafal. Tentu tidak hanya mengandalkan kemampuan anak atau hanya sekedar menitipkan kepada guru, tapi betul-betul orang tua ikut mendukung dan mendampingi anak ketika menghafal maupun murojaah. Wah, luar biasa. Oke, terakhir Teh Vera, pesan dan harapan untuk khususnya keluarga besar Al-Muhajirin dan umumnya untuk siswa-siswi Sepurwakarta atau umumnya di luar gimana? Ya, hari ini kita memasuki era yang luar biasa. Godaannya bukan lagi hal-hal yang nyata, tapi lebih kepada hal-hal yang maya, gadget dan lain sebagainya. Maka jadilah orang tua yang tegas, tapi tidak kasar tentunya ya. Harus betul-betul mengatur bagaimana kapan anak pegang HP, kapan anak menghafal, dan tentunya bekal yang terbaik bagi anak-anak kita adalah Al-Quran. Agar ketika mereka tumbuh dewasa nanti, ketika dunia di tangan, maka Al-Quran sudah ada di hati mereka. Jangan ragu-ragu untuk bersama-sama bergabung bersama komunitas pengajaran Al-Quran, baik itu rumah tahfiz, madrasah, sekolah-sekolah Islam, bergabunglah. Agar anak-anak kita punya bekal yang kuat menghadapi hari depan yang semakin besar tantangannya. Oke, terima kasih. Itu dia parade tasmi yang diadakan Sabtu 11 Juli 2020. Saya Latifuddin, kembali ke Al-Muhajirin TV. SMI 13 Al-Muhajirin gelar workshop untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Purwakarta, SMI 13 Al-Muhajirin yaitu unit SMP MTS yang ada di lingkungan pesantren Al-Muhajirin Kampus Pusat gelar workshop atau pelatihan untuk guru, staf,
dan pegawai SMI 13. Kepala SMI 13 Haji Amit Saiful Malik MPDI menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu wujud untuk menciptakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang inovatif dan berkualitas. Untuk lebih jelasnya, ini sekilas pandangan Kepala SMI 13 tentang penyelenggaraan workshop pendidik dan tenaga kependidikan SMI 13. Kegiatan workshop diadakan ini gimana Pak? Jadi hari ini itu ada workshop ya di SMI 13. Yang pertama ini adalah workshop tentang ke guru ya, dengan fokus pada workshop hari ini adalah inovasi pembelajaran dan manajemen kelas. Kemudian untuk tenaga tata usaha ini ada workshop tentang pelayanan cepat dan prima ya. Nah, tujuannya ini adalah untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi para guru ya untuk di bidang tadi inovasi lah, di bidang inovasi pembelajaran dan juga bagaimana di dalam pengelolaan kelas. Karena kita alhamdulillah SMI 13 yang ada di pesantren ini akan mulai pembelajarannya ya secara tatap muka ya atau di luar jaringan gitu. Nah, kemudian kalau yang tadi workshop tenaga tata usaha yang tentang pelayanan cepat dan prima, ini diharapkan nanti pelayanan yang ada di tata usaha SMI 13 Al-Muhajirin ini dengan cepat ya, kemudian akurat dan tepat. Nah, inilah wujud bahwa SMI 13 ingin ya sesuai dengan misi kita itu adalah mempunyai pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas. Harapannya dengan kegiatan ini? Ya, ini salah satu upaya dan harapan untuk mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan SMI 13 Al-Muhajirin kampus pusat ini ya menjadi pusat keunggulan dengan gurunya yang senantiasa memiliki inovasi dalam pembelajaran, kemudian dia pandai dalam pengelolaan kelas, maka diharapkan kita ini ya sebagai pusat keunggulan gitu. Apalagi dengan tata usaha yang pelayanannya cepat dan prima. Ya, terima kasih. Pondok Pesantren Al-Muhajirin gelar latihan dasar kepemimpinan santri di Aula Umi Kampus Pusat Al-Muhajirin Purwakarta pada hari Sabtu 11 Juli 2020. Pengasuh Asrama Putra Al-Muhajirin, Raden Kyai Haji Marpu Mujahidin Ilyas MA menyampaikan salah satu tujuan pelaksanaan LDKS ini adalah untuk mendidik bagaimana cara berorganisasi yang baik, benar, dan beretika. Sementara itu, salah satu pemateri di acara LDKS ini Haji Amit Saiful Malik MPDI memaparkan materi bagaimana cara beretika dalam berorganisasi. Organisasi adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat. Dalam rangka pencapaian tujuan tertentu, dalam ikatan tersebut terdapat atasan dan bawahan, ucap Haji Amit. Saya Anissa Mubarokah beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.